Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Emalia Esos. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Sosiologi di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dengan nomor peserta 2015-0270-5515. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dengan materi ragam konflik sosial di kelas 11B. Berikut video pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan pimpin doa, Andre. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Hari ini hadir semua atau ada yang sakit? Ada yang izin? Hadir semua. Hadir semua. Oke, berarti hadir semua. Ya, alhamdulillah karena hadir semua. Berharap hari ini pembelajaran kalian semangat. Masih ingat kemarin kita sudah masuk ke materi apa? Oke. Pengertian sudah dibahas? Sudah. Kemudian faktor penyebab konflik sudah? Sudah. Oke. Sudah. Ya, Ibu ngasih tugas kan ke kalian, suruh mempersiapkan lagu. Biar belajarnya rapi, menyenangkan dan nyaman. Coba angkat tangannya ke atas. Masukkan tangannya ke kolong. Periksa di bawah ada sampah atau tidak. Sekarang kalau saling berhadapan-hadapan dengan temannya, coba. Kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk menyiapkan lagu. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas klasifikasi atau ragam dari konflik sosial. Kemarin sudah dibahas konflik itu apa. Apa ada yang masih ingat nggak apa itu konflik? Konflik adalah masalah sosial antara individu dengan individu lain. ya, oke, ada yang punya pendapat lain, bagus. Isti, ayo. Konflik adalah masalah sosial Konflik adalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ada yang pernah berkonflik? Pasti. Gimana sekarang? Kau pernah konflik apa dan dengan siapa? Sama ade, Bu. Sama ade. Di rumah kan dia? Iya. Oke, gimana? Rebutan makanan, rebutan remote TV gitu. Ya kan konflik juga, Bu, walaupun konflik sederhana kan termasuk konflik. Ya. Dengan orang tua pernah? Pasti pernah. Biasanya masalah apa tuh kalau remaja? Kayak mau main nggak boleh malam kayak gitu. Sip. Ya, ada yang lagi punya konflik dengan yang lain misalnya? Ya dulu ada konflik waktu kelas 10. Ya dengan teman, cuma udah selesai. Sudah selesai. Itu konflik apa itu?
perbedaan pendapat gitu Bu. Tapi sudah selesai kan? Sudah selesai. Sudah selesai. Kita mau belajar apa sih hari ini? Coba. Alisa, bisa dibacakan nggak Alisa? Kita mau belajar apa hari ini Alisa? Bukan konsep konflik sosial. Terus? Menemukan faktor-faktor penyebabkan konflik sosial setelah melakukan diskusi kelompok. Yang ketiga? Menggunakan macam-macam konflik sosial secara kontekstual melalui penelusuran kehidupan sehari-hari melalui media lain. Nah, ini yang akan kita pelajari di hari ini ada 3. 1, kita menyebutkan konflik kalian. Kamu menyebutkan konflik sosial itu apa sih? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dibacakan, yaitu mengemukakan konflik itu tadi pengertiannya apa, penyebabnya apa. Kemudian yang ketiga, nah kalian akan menggunakan lagu untuk menentukan kan. Dan kita hari ini kita akan membahas tentang ragam konflik sosial. Seragam konflik sosial ini kita telah melalui lagu. Nah, lagu tersebut kita ambil liriknya yang ada konfliknya. Kemudian kira-kira menurut ragam atau klasifikasi konflik itu termasuk konflik yang mana? Jelas untuk pelajaran hari ini? Oke. Semangat bisa nggak? Aku yang pimpin. Tepuk semangat. Merupakan tindakan menyakiti pihak lawan, baik secara fisik maupun non fisik. Menurut kalian ini benar atau salah? Yang mengatakan benar angkat tangan. Ayo, harus menjawab semuanya. Benar yang merasa pernyataan ini benar angkat tangan. Yang mengatakan salah, yang menganggap ini adalah salah. Ada Kale, ada Andre, ada Mariam, Alvin, tidak salah, ini salah. Salah. Apa alasannya? Kenapa menganggap ini benar? Karena kalau namanya konflik itu pasti kan baik secara fisik maupun non fisik kan bisa menyakiti juga. Misalnya secara fisik kayak misalnya ngebully gitu kan termasuk konflik sosial kalau bareng-bareng. Nah kalau yang non fisik itu secara ngata-ngatain gitu kan yang korbannya ini kan kena mental juga gitu istilahnya. Nah, oke, itu pandangan dari Orisa. Ada yang bisa berpendapat yang lain? Ya, Okta. Kalau menurut saya contoh gampangnya sih kayak tawuran aja Bu. Tawuran kan dimulai dari mengkatai pihak lawan atau menghina pihak lawan dan terjadi bentrokan, ujungnya ya fisik juga yang terlibat. Nah, ujungnya fisik juga yang terlibat. Oke, itu artinya bahwa setuju dengan bahwa konflik itu adalah menyakiti pihak lawan baik secara fisik maupun non fisik. Yang tidak setuju alasannya apa? Kenapa nggak setuju dengan pendapat ini? Ayo. Siapa yang kalian? Saya bilang nggak setuju itu karena konflik sosial itu tidak mencangkup secara fisik, melainkan hanya ada perbedaan berpendapat itu yang mengadakannya konflik sosial. Oke, jadi hanya perbedaan pendapat, fisik tidak disakiti. Maksudnya ke sana kalian? Ayo. Ya. Pertentangan antara individu dengan individu lain. Kalau menyakiti itu lebih kekerasan. Menyakiti lebih ke kekerasan. Tapi kan Bu kalau Ya. misalkan Ya, kan. kayak kalian ngomong itu non fisik kan ya. Tapi kan tawuran juga fisik Bu. Itu kan melibatkan banyak orang. Maksudnya konflik sosial ya. Ya. Oke. Mari kita luruskan. Ya. Konflik sosial merupakan tindakan menyakiti pihak lawan secara fisik maupun non fisik. Ini sebenarnya jawabannya adalah salah. Kalau sudah menyakiti pihak lawan, itu jatuhnya namanya kekerasan. Jadi ya, pendapatnya itu ini apa? Pernyataannya menjebak. Untuk materi hari ini, kita kan nanti mengerjakannya itu dalam bentuk infografis ya. Kalian akan berdiskusi, membuat infografis. Tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ibu sebelumnya akan Ibu contohkan. Ibu sudah menemukan
satu lagu versi ibu sendiri. Pas materi, ibu akan menyiapkan lagu dulu, ya. Nanti setelah lagu ini baru kita bahas, langsung masuk ke materi, oke? Siapkan dulu catatannya. Tolong menurut kalian, pada lirik lagu yang akan ibu putarkan, apakah ada yang mengandung kata-kata konflik? Dicatat. Nanti akan kita bahas bersama, oke? Jelas perintahnya? Oke. Kata apa yang menurut kalian di dalamnya ada konflik tersirat ataupun tersurat? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, anak perawan korban keadaan. anak perawan korban keadaan. Ya, Karena biasanya kan yang kita tahu anak perawan dan bukan anak perempuan tuh dituntut sama orang tua kayak nggak boleh sekolah gitu. Dia nggak boleh sekolah tinggi-tinggi gitu. kenapa? Karena dia nanti ujungnya pemikiran orang-orang zaman dulu ujung-ujungnya dia bakal di dapur-dapur juga gitu. Nah, jadi keresahan dari seorang anak perempuan ya. Ya, lagi. Kalau menurut saya dari kasih sayang dari ayah dan bunda hanyalah ada semata. Kasih sayang ayah dan bunda hanyalah ada semata. Karena kalau kata-kata ini menunjuk pada stigma masyarakat yang harus menuntut para orang tua memberi kasih sayang kepada sang anak, sehingga orang tua terkadang kayak gimana ya, tidak memberi kasih sayang yang tulus dari hatinya. Ini saja sih. Hanya melaksanakan tugas saja. Iya. Nah, mantap. Ada lagi? Anak Serka. anak gendongan lambang metropolitan menuntut hidup dalam kedamaian. Kan itu masuk juga kan konflik dulu, terus juga kayak anak gendongan sini kan dimasukkan dalam artian kayak ya kesenjangan sosial juga termasuk konflik kayak ya yang tadi yang kata Rehan itu kan anak perawan yang susah sekolah tinggi kan. Jadi buat anak gendongan walaupun dia punya uang cuma kan tekanan batin dia dalam dia tuh lebih berat gitu Bu, daripada anak yang tidak. Kenapa tekanan batinnya? Ya karena dia dituntut Bu sama orang tuanya kayak lebih untuk ya bisa meneruskan perusahaannya atau yang lain-lain kayak tuntut dia sesuai dengan pengen orang tuanya tuh lebih tinggi Bu tuntutannya, beban keluarganya lebih berat daripada anak jalanan. Menurut saya Anak gedongan, tadi anak perawan, anak gedongan. Satu lagi kayaknya ada itu. jadi kayak anak jalanan tuh kayak apa ya sesuatu agak kasar kali ya? Iya. Agak kayak hama di metropolitan. Soalnya kan mereka Jadi tidak produktif maksudnya. Oh ya. Gimana? Yang lain setuju tidak? Tapi kita kalau boleh mengambil kesimpulan, kita mendapatkan 3 subjek ya dalam lirik lagu itu. Tadi anak jalanan. Yang kedua anak perawan. Yang ketiga anak gedongan. Konflik konstruktif dan destruktif. Destruktif itu berarti kata destroyer, menghancurkan. Jadi konstruktif itu adalah fungsional. Artinya bahwa konflik itu terjadi konflik tapi untuk perbaikan. Misalnya ketika kalian diskusi kelompok atau rapat OSIS, ada vertikal, ada horizontal. Kalau vertikal artinya apa? Posisi yang berkonflik itu tidak sama. Ada yang bisa mencontohkan nggak posisi konflik yang tidak sama? Betul, atasan dengan bawahan. Ada lagi? Bos dan karyawan. Apa lagi? Di rumah. Ibu dan anak, adik dan kakak. Di sekolah. Guru dan murid.
sama anak dalam kehidupan, Ayah dan ibu. sama teman, ayah dan ibu bisa Sama teman. sama teman, terus apa lagi? Konflik dengan guru. Sama warga, terus ini laki-laki, perempuan. Ketika horizontal, kalau laki-laki perempuan. Horizontal. Agama horizontal kita. Suku. Inti dari pembelajaran hari ini, kita akan berdiskusi dalam kelompok, ya. Berarti di sini kan sisanya 25 ya. Kita bentuk menjadi 5 kelompok saja ya, setuju? Setuju. Oke. Syarat-syaratnya untuk menjadi ketua kelompok, saya mau tadi yang ketika menjawab yang ini. Nah, ini nih. Nah, pamfletus ya merupakan tindakan menyakiti pihak lawan. Nah, yang tadi jawabannya benar, Ibu perbolehkan untuk menjadi ketua kelompok diskusi. Ya, berdiri. Siapa yang mau jadi ketua? Untuk diskusi hari ini, ya. Ayo. Ya, kalian boleh. Ya, Kisti boleh. Jidan dong. Oke, Jidan boleh. Siapa lagi? Ya, Risma boleh. Kodit. Ya, satu lagi Mariam. Oke, Iman. Ya, maju depan. Saya kasih kesempatan. Silahkan ketua cari satu orang temannya yang menurut kalian bisa membantu kalian. Dimulai dari Risma. Boleh, Risma. Panggil satu orang. Pilih April, Bu. April. Oke, April maju. Maria, mau pilih siapa Maria? Alisa, maju Alisa. Karen. Saya pilih Andre. Andre, maju Andre. Kisti. Pilih Sekar. Sekar. Zidan, pilih siapa Zidan? Oh, kita. Ayo. Nah, selebihnya yang lain Ibu perbolehkan untuk di belakang. Ibu pengen tahu komposisinya siapa aja. Boleh deh. Ayo. Zidan, maju Zidan. Maju ke depan. 5 ya. Sudah cukup kelompoknya. Silakan setting tempat duduknya untuk kita berdiskusi biar nyaman. Sok, duduk. Oke, hari ini diskusi kalian adalah kalian kerja apa ya? Siapin lagu. Siapin lagu. Nah, dari lagu tersebut cari lirik yang ada konfliknya. Kemudian cantumkan apa? Pengertian konfliknya apa? Kemudian kira-kira dari lirik itu penyebab konfliknya apa dan termasuk ragam konflik yang mana? Coba kalian dalam berdiskusi dibagi tugas. Jangan konspirasi lebih dalam. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. Harry, you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's
kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu pembeli jajanan orang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipaksa bercakap karena lemah jarimu terkepal. Jadi kali ini kita mengambil judul lagu Surai Tugu Pancoran dari Iwan Fals. Yang berarti dalam lagu ini tuh ada seorang anak kecil. Dia itu paginya bersekolah, malamnya bekerja jual koran demi mencukupi kebutuhannya gitu. Demi satu impian yang gak kamu dirimu, dia setiap malam tuh bermimpi gitu. Gimana ya, pengen jadi anak yang biasa aja, yang anak yang emang bisa hidup tanpa memikirkan ekonomi atau apapun itu. Jadi impiannya dia itu dia ingin menjadi seorang anak yang layaknya anak, dia ingin mendapatkan haknya. Jadi kayak dia hanya sekolah terus mendapat uang jajan, tapi karena keadaan ekonominya dia mau nggak mau harus berjualan sampai malam hari. Jadi kesimpulannya konflik apa itu? Maksudnya ke konflik peran dulu. Perannya itu bagaimana? Di sini peran itu Budi menurut kalian anak dewasa atau anak kecil? Anak kecil. Anak kecil itu biasanya bagaimana? Bermain. Sekolah. Gitu kan? Iya. Itu peran anak kecil itu. Sementara di sini di lagu ini perannya jadi apa? Bekerja dan sekolah juga. Berarti waktu untuk bermainnya ada apa enggak? Ya. Nah, berarti itu konfliknya konflik peran. Betul nggak konflik peran? Oke. Besok coba kau izin pulang cepat, bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat, bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. I know you're scared but it's totally fine, karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan di Design. Oh, karena aku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh, karena kau tahu tak mau lakukan itu. Faktor penyebab terjadinya konflik ini adalah adanya perbedaan antar individu, yaitu dari segi jabatan. Konflik ini juga termasuk ke dalam konflik vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan. Oke, konflik vertikal atasan dan bawahan. Oke, ada lagi? Oke. Silakan, boleh duduk. Tepuk tangan. Hancurkan semua hal indah yang dulu pernah aku miliki. Kami presentasikan hasil infografis yang telah kami buat. Infografis yang memiliki tema tentang konflik sosial yang berjudul Dia Resiko, lagu dari Lakcai. Itu ada konflik vertikal, peran, orang tua, dan anak, kultural, atau nilai dan prinsip. Ini konflik. Menurut Bernstein, konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat berbeda. Konflik ini dapat memberikan hal positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. Penyebab konflik yang terjadi di sini adalah adanya perceraian orang tua yang pada akhirnya melibatkan seorang anak, membuat anak menjadi hidup di jalanan untuk mempertahankan hidupnya.
Kalau penjelasan konflik vertikal adalah konflik vertikal kan ada konflik kesenjangan, yaitu kesenjangan antara anak dan antara orang tua dan anak. Lalu konflik vertikal adalah konflik saat orang tuanya dicerai, dan ketika orang tuanya dicerai maka sang anak otomatis tidak dapat perhatian atau tidak dapat kasih sayang. Oke, pertanyaan gini. Di lingkungan kalian pernah melihat ada yang bercerai? Nah, oke. Menurut kalian, ketika orang tua bercerai, apa yang kurang? Kasih sayang. Kasih sayang. Kenapa kurang? Berbagi, Bu. Ya? Berbagi, tidaknya satu tempat tinggal. Karena tidak di satu tempat yang sama ya, jadi bisa. Gitu. Jadi gak utuh kalau orang lain kan kumpul di rumah yang sama, berinteraksi gitu kan? yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat apalagi sanak famili, saudara diri bukan di konflik, bersihkan dengan siapa saudara yang pasti perjuangan melahirkan yang jangan tidur posisi dan soal rakyat. Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong mendengar lalu disampaikan. Apa sih yang dimaksud dengan konflik vertikal? Konflik ini mengarah pada kedudukan yang tidak sama seperti pemimpin dan rakyat. Mengapa bisa terjadi konflik tersebut? Itu karena dari kekhawatiran rakyat pada pemimpin, takut pemimpin akan melalaikan tugasnya. Terus mengapa sih konflik tersebut bisa terjadi? Itu tuh karena adanya kekhawatiran dari rakyat untuk pemimpin. Mereka takut pemimpinnya menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan melalaikan tugasnya. Sedangkan makna untuk wakil suara untuk wakil rakyat dari judulnya ada tuh sebenarnya udah ketahuan apa sih maknanya gitu. Nah, makna itu menggambarkan harapan rakyat kepada wakil pemimpin, wakil rakyat supaya melihat persoalan yang dialami oleh rakyat dan wakil rakyat supaya bekerja lebih baik demi kepentingan rakyat. Masalahnya tuh banyak, perasaannya tuh dia tuh rapuh karena terlalu memikirkan ke depannya dia kayak gimana gitu. Jadinya khawatir, tapi nggak apa-apa gitu. Terus yang selalu ingin ambil peran hanya berlomba menjadi lebih sedih dari diri. Pengertian konfliknya menurut Robert MZ Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menumbuhkan saingannya. Oke, menurut kalian cocok enggak nih konflik dari MZ Lawang dengan lagu ini yang evaluasi ini? Lagu ini bahwa dia itu sedang berjuang dengan pekerjaannya dengan berbagai masalah.
lagunya dengan definisi yang tadi? Bahwa konflik itu adalah sebuah perjuangan. Tepuk tangan. Evaluasi dari Ibu. Lagunya sungguh bagus, sangat mewakili dari berbagai jenis konflik yang kita pelajari hari ini. Saya akan mengetes kalian. Setelah ini silakan maju ke depan. Adalah kayak tadi, benar dan salah. Kalian akan dibariskan dari depan sampai ke belakang. Baris. Nanti Ibu akan membacakan soalnya. Ada 4 soal. Satu soal nilainya 25 poin. Kalau kalian bisa menjawab benar, maka kalian akan mendapatkan nilai 100. Oke ya. Nah, jadi nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan. Kalian cukup loncat gitu ke kiri atau ke kanan. Oke? Ya. Kiri atau kanan. Di kanan nanti akan terus sebutkan jawaban benar atau salah. Kanan kalian ya, kanan. Kanan itu jika kalian merasa apa yang Ibu sebutkan itu jawabannya salah, maka sebutkan, maka loncat ke kanan. Jadi gini, gitu ya. Nah, jika benar, maka kalian loncat ke kiri. Oke, bisa? Yang merah ini adalah salah. Yang hijau adalah benar atau salah? Konflik antar atasan dan bawahan disebut dengan konflik horizontal. Jawabannya benar atau salah? Harusnya apa? Balik lagi ke sebelah. Benar atau salah? Langsung loncat ya. Konflik yang membuat kita menyadari kesalahan dan berusaha untuk lebih baik disebut konflik konstruktif. 1, 2. Membangun, betul. Benar atau salah? Konflik perebutan lahan parkir merupakan konflik sumber daya. 1, 2. Benar atau salah? Konflik yang tidak terlihat dikategorikan
ada satu konflik, tetapi di dalam konflik tersebut masih ada kejelasan lainnya dan konflik tersebut bisa masuk ke dalam macam-macam konflik lainnya. Saya tahu konflik itu bukan masalah tentang itu tak selesai, itu juga gitu. Ternyata ada klasifikasinya dari industri masing-masing. Kesimpulannya apa sih? Apa yang kita pelajari hari ini? Ya boleh aku Kita apa sih yang kita dapatkan hari ini? Kita dapat pengetahuan baru tentang macam-macam konflik, bahwa konflik bukan hanya tentang jadi disimpulkan materi hari ini itu apa? Konflik apa maksudnya kita apa? Konflik sosial. Babnya bagian apa? Ragam konflik. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang kekerasan. Nah, jadi biar rileks ya. Kita udah tahu nih konfliknya. Sekarang kita dari versi kekerasannya. Tolong ditulis tuh, sudah disediakan. Satu orang mengisi 2, satu mengisi refleksi apa yang kalian rasakan selama belajar. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran ini apa? Jadi bikin 2 ya, satu orang 2, tempel di refleksi, tempel di kesimpulan. Mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be Siap. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. saat itu raga ku persembahkan sama jiwa, cinta, cinta dan hati. Sambung satu persatu sebab akibat. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat, menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada. Kau dan aku tak pernah kau dapat. Ya sudah,